Halo semua, selamat malam. Mas Nur Muhammad. Baik. Piye kabare? Malam Mbak Rini. Malam Kang Parkir. Halo, I love you. Iya. Kan kalian lagi bikin PR, nggak boleh dibantuin. Selesai siklusnya kalian harus selesai sendiri. Ya, monggo selamat makan Pak Gatot malam. Gimana kabarnya Mekah Pak Gatot? Baik-baik saja kah Mekah? Malam hujan, Mekah aman terkendali. Halo Mas Samara, Mas Narmada, Sang Pujangga, selamat sore. Selamat maghrib ya ini ya. Yang sembayang dulu. Yang sembayang dulu, waktunya sholat. Nanti masuk lagi. Momo Coci sore. Sudah jam 7. Iya, di Bali jam 7. Isya ya di sana. Oh, oke. Di Bali Isya ya. Malam Mbak Rita. Selamat maghrib Pak MT. Saudi jam 2 ya. Piye kabare, nggak ada yang mau naik oh. Saya siap mendengarkan curhatan. Kalau ada yang mau naik monggo. Sugeng dalu Mas Heru. Yo yang mau naik monggo. Ada yang mau curhat apa-apa? Ini per masuk Juni, sebelum Juni mestinya ya. Tapi masuk Juni ini kembali lagi ya setelan pengulangan siklus, mungkin buat beberapa kalian mungkin setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi ini nanti keungkit lagi. Jadi kalau beberapa orang yang zaman dahulu dipersalahkan, sekarang dibenahi. Sore Mbak Hosi. Siklusnya gitu sekarang lagi. Siklusnya lagi kayak gitu. Lagi penuntasan kayak gitu ya. Sore Mas Dodo. Pengulangan siklus, jangan balik ke siklus. Kalau misalnya katakanlah 20 tahun yang lalu bahkan ya, 25 tahun yang lalu bahkan mungkin ini ada kesalahan, 1-2 kesalahan yang kalian pikir sudah selesai. Ternyata kalau menurut Tuhan belum selesai, ini akan muncul lagi. Rahayu Bun, kami tiba lagi. Iya Mas Pati Baratayuda. Arjo, salam seduluran. Ya ini pengulangan siklus entah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu.
Beberapa orang yang punya kesalahan, kesalahannya diungkit-ungkit. Beberapa dari kalian yang terkena fitnah, ini waktunya Anda dinaikkan derajatnya. Mak, nih aku kena gebuk masalah terus, kenapa ya? Ya itu belum diputus. Itu kan saya ngajarin hari ini, khusus hari ini saya taruh Divinity 1, 2, 3. Itu didengarin. Saya kasih di YouTube atau di TikTok itu ada soal Divinity 1, 2, dan 3. Didengerin. Karena itu menyangkut siklus. Dimana kalian harus nutup siklus. Kalau enggak kena tabok masalah terus. Gitu. Masalahnya nggak bisa dinalar. Gimana sih kok kena tabok terus ya begitu. Wan Suhyani, selamat malam. Mas Kara, pagi. Oh, lo kok pagi? Ayo naik, siapa yang mau naik? Monggo, yang mau curhat. Kalau sama saya rata-rata harus ketemu dimensi 4-nya dulu. Dimensi 4 itu adalah kenal gak dirimu sendiri. Nah, satu, kenal gak dirimu sendiri. Kalau belum kenal diri sendiri, bagaimana mau kenal Tuhan? Gitu. Malam Mas Coki. Gitu. Ya, simpel-simpelnya bagaimana kalian mau kenal Tuhan kalau kalian gak kenal diri sendiri. Kenal diri sendiri, coba bayangin wajah kalian gimana. Wajah kalian gimana? Kenal nggak? Ingat nggak wajah sendiri? Gitu. Step pertama itu ngebayangin muka kalian sehat. Bisa nggak? Pratama Putra kok kayaknya nggak sehat. Siapa? Saya memang kecapean ngurus, ada putaran suatu daerah yang sedang saya putar karmanya. Bukan gak sehat, capek, tapi kepingin masuk live. Kelihatan lemes. Ngantuk ya. Ngantuk. Filternya kali, coba ganti filter. Kupu-kupu ini bikin kelihatan lemes kali. Nyalain kupu-kupunya. Efek. Sama aja. Saya cuma bisa nyimak apa Bunda sampaikan. Saya mungkin bukan bagian dari itu, tapi saya senang nyimak. Tapi enak kok, punya atau nggak punya masalah, ketemu dengan sejatinya Tuhan, melancarkan rezekimu, melancarkan solusi masalah, tiba-tiba terbuka semua solusinya gitu. Malam Simply. Ini saya nggak lama ya. Kalau ada yang mau naik. Suara hatimu sore, kangen juga. Selama ini saya jarang ketemu live Bunda, susah. Iya, kadang-kadang subuh, kadang-kadang malam. Nggak ada hujan, nggak ada angin naik. Ya berarti ini rezeki toh. Jodoh. Malam Mbak Rina. Salam kenal dari Bali. Mbak Rina ada di Bogor ya. Seharian aku bongkar rumah sampai nggak tahu ya, kayak hati ini kepingin pindah.
tapi nggak pindah-pindah. Jadi bolak-balik saya packing, nanti saya keluarin lagi kalau butuh gitu. Kepingin pindah tapi nggak tahu, belum dapat izinnya. Belum dapat izin keluar dari rumah ini, mungkin belum aman atau PR saya belum selesai. Halo Mbak Feni. Coki, Bunda boleh saya bertanya, bukan mau promo tapi terkadang ada kerabat sakit, terkadang kalau sembuh coba connect ke kartunya Maskara. Nah, yo wis dibaca no. Baca no kartuku piye. Aku kangen ayang bebku, tapi ayang bebku jauh. Menurut Bunda itu bagaimana? Itu kemampuanmu bukan kemampuanmu sendiri, tiba-tiba diturunin suatu keterampilan, itu ada pembayaran karma. Ayo Maskara, lihat kartuku. Gantian sekali-sekali aku sing diramal Maskara. Terawang, aku harus apa? Iya he. Banyak dari kita tiba-tiba punya keahlian, tiba-tiba bisa nerawang, tiba-tiba orang deket, tiba-tiba banyak orang curhat sama kita, tiba-tiba bisa kayak rata-rata bisa nyembuhin. Oh, kartuku cuman bilang rest. Rest. Terima kasih. Siap dilakukan Maskara. Memang saya cuman sebentar ini. Warnanya hijau. Dengan keterbatasan fisik aku di kursi roda, puji Tuhan aku selesaikan kuliah Bunda. Angka 5. Angka 5 sampai tanggal 5. 5 hari, restnya 5 hari apa sampai tanggal 5? Malam Batur Auto. Res hijau 5. Apa artinya? Bagi spirit agar spiritualnya bisa konsisten. Maksudnya piye Mas Dodo? I am Dodo Sutanto. How are you, Dodo Sutanto? Tanpa mengurangi hormat bagi spirit agar spiritualnya bisa konsisten. Maksudnya bagi spirit ki piye? Bagi spirit, bagi semangat gitu ta. Bunda bisa nerawang. Kalau dikasih petunjuk saya sampaikan Mbak Rina, tapi begitulah. Nyonya Kim, malam sore Oktivianita. Data pakai pink. Pernah saya dibilang suhubun sama kawan yang saya pegang karena yang ada di dalam badannya nggak ngamuk. Kenapa ngamuan? Yang di dalam badannya itu kenapa ngamuan? Nggak boleh ngamuan. Dodo Sutanto, tepatnya semangat. Iya. Ini kita saling ngecas energi. Biasanya kalau saya live gini, saya tutup kamera juga, kalian akan saling ngecas dengan teman-teman lainnya. Gama, ini loh tulisannya. Tulisannya ini loh. Agama. Sekarang kita waktunya gama.
Supaya bisa beragama yang baik, kita harus pakai energi gamma yang baik juga. Ya. Kalau agama tanpa gamma ya cuman A doang. Nggak paham apa-apa tentang energi ketuhanan, keilahian, apa maksudnya dengan religi, nggak bakal minta. Aku minta ampun ke Tuhan belum selesai. Radiasi sinar gamma. Gamma itu spirit. Agama itu ya, gamma itu halo, bukan halo, hollow, ruang hampa, spiritual, tentang roh itu ada di gamma. Tanpa gamma tidak mungkin bisa paham soal agama, nggak mungkin, karena segala sesuatu tentang agama itu adalah tentang dunia roh. Jadi gema ya, gema hati ya toh. Nah, tanpa agama ya cuman A saja, nggak akan paham apa-apa soal ketuhanan. Karena Tuhan sendiri tidak mungkin bisa dinalar kok. Ya kan? Ayo, siapa yang mau naik? Nggak ada? Kang Gondo, malam sehat sedoyo nggih, mugi-mugi pangeran pareng cahya, amin. Halo Kak Bengkel Halo. Hati Bang. Malam. Malam Kak. Iya. Menarik ya topiknya. Menarik topiknya. Iya. Tapi Dari kalau mana? saya berpendapat beda Kak. Oh, kalau saya orang Batak aku Kak, orang Batak. Oh, di Batak. Gimana? Batak Kota. Kalau saya pendapatnya begini, kalau saya percaya itu ada ilahi, betul itu dunia roh spiritual tentang ilahi. Tapi kalau agama sendiri adalah instrumen yang diciptakan manusia untuk menggapai ilahi. Kenapa manusia menciptakan agama? Karena ada pencarian. Kenapa bisa ada pencarian? Karena ada jiwanya. Kenapa ada di jiwanya? Karena ada nurani. Nah, nurani itulah yang berhubung dengan semesta, karena ilahi itu ada di semesta. Lalu dia melakukan pencarian, dalam ilmu psikologi disebut, bahasa awamnya naluri. Nah, nalurinya dia melihat bulan, melihat bintang, pagi-pagi dia lihat matahari. Lewat naluri pencarian itu dia berpikir, jangan-jangan ada yang mendrive, ada yang mengendalikan alam semesta. Lalu dia melihat gunung besar di antara gunung-gunung yang lain, dia berpikir, disinilah sang ilahi itu. Lalu dia datang dengan ritual, simbol-simbol, gerakan tertentu. Di tempat lain sesuai dengan kulturnya, dia melihat, wah, pusat tata surya adalah matahari. Lalu dia datang, disinilah ilahi itu. Dia melihat bulan juga sama, dia datang dengan ritual dan simbol-simbol. Nah, tidak ada yang salah dengan itu, karena itu pencarian batas-batas yang bisa dilakukan manusia untuk menggapai ilahi. Nah, masuk ke ilahi dunia spiritual. Kalau bagi saya, ilahi adalah sang cinta. Karena ilahi adalah sesuatu energi. Tetapi kalau bagi orang sekuler, energi ya energi. Tetapi sama, ada kesamaannya bahwa energi kekal bisa berubah bentuk. Tetapi bagi saya yang percaya ilahi, bahwa energi itu berkepribadian, ada pribadi. Makanya dia bisa mencipta, dia ada di alam semesta ini. Nah, di situ kesamaannya. Tetapi lagi-lagi susah sekali untuk menalar ilahi. Betul kakak bilang tadi. Karena kita makhluk 3 dimensi, terikat ruang dan waktu, mencoba menalar sesuatu yang bukan terikat ruang dan waktu, akan ada batas-batasnya, tidak sempurna penalaran kita. Tetapi yang mendekati adalah sang energi tadi yang ada di semesta ini adalah juga sang cinta. Dari mana saya tahu dia sang cinta?
Karena jagat raya ini diciptakan, pastilah itu karena cinta. Itu pertama. Kedua, ternyata kebenaran yang saya pahami nih, kebenaran yang saya pahami berasal dari ini kata-kata yang satu sisi yang saya tahu. Sedek misalnya, bahasa Ibrani. Sedek itu apa? Kebenaran. Nah, bentuknya apa? Dari sinilah kemudian agama lain meminjam sedekah. Loh, ada apa di sedekah? Sedekah memberi makan orang miskin. Nah, itu cinta kan? Artinya, kebenaran sama dengan cinta. Cinta sama dengan ilahi. Ilahi sama dengan kebenaran. Kembali lagi, ini bernilai absolut. Jadi, pertama, telah kita ketahui sekarang, ada agama yang diciptakan oleh pencarian dari manusia, artinya agama adalah produk kebudayaan. Satu lagi, ada ilahi. Ilahilah yang menstimulus respon, yang memberikan reaksi terhadap pencarian tadi. Tetapi sang ilahi tidak tidak terikat, tidak terbatas pada agama. Dia pastilah memerintahkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tetapi kalau ada manusia bisa memahami ilahi lewat agama tadi, ritual dan simbol-simbol, silahkan, tidak apa-apa. Saya menghargai teman-teman untuk di situ. Jadi begitu Kak, saya percaya ilahi, tetapi satu sisi saya melihat pencarian yang dilakukan manusia, terciptalah agama. Tetapi sang cinta sendiri tidaklah menciptakan agama, tetapi memerintahkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Saudaramu bajunya robek, kamu 5 punya baju, kasih dia 1. Tetanggamu nggak ada beras, kamu sibuk ritual dan simbol-simbol, ya nggak gitu juga. Kalau mau menyatu dengan sang cinta, ya kamu harus melimpah dengan cinta. Tetapi ada orang masih tetap di level beragama, tidak apa-apa Kak. Itu saya bisa elaborasi begitu kakakku. Ya, dalam. Terima kasih penjelasannya dalam, cakep, keren. Terima kasih. Iya, iya, iya. Menghela nafas. Iya, karena guru yang saya anggap bisa menampilkan cinta yang sempurna, karena begini Kak, dunia juga menawarkan cinta. Nah, di sini nih harus ada standar. Saya tertarik ketika Mahatma Gandhi mengatakan saya tertarik kepada ini tokoh gitu. Nah, ketika dia masuk ke komunitas itu, lalu dia diusir. Kenapa? Karena orang masih di level batas beragama. Level batas beragama, kalau ritual simbol-simbolnya di batas ritual simbol-simbolnya dilanggar, bisa ngamuk. Tetapi level yang memahami keilahian enggak ngamuk. Nah, lalu ada perkataan yang sangat legend dari Mahatma Gandhi. Aku kagum kepada pengajaran ini orang, tetapi aku tidak kagum kepada orang-orang disebutkan itu. Jadi saya sendiri itu guru saya Kak. Karena sang ilahi tidak kelihatan, karena dia roh dunia spiritual. Cinta juga tidak kelihatan, tetapi cinta dinyatakan oleh dia. Artinya ilahi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam diri dia. Makanya dia mengatakan, ketika aku lapar apa kau kasih makan, ketika aku seorang diri apa kau kasih tumpangan, ketika aku sakit apakah kunjungi aku. Dijawab sama orang-orang itu. Orang-orang kan berpikir dunia spiritual 3 dimensi. Kapan kamu lapar tidak aku kasih makan, dan seterusnya. Lalu dia jawab, apa yang kau lakukan pada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Demikian dulu Kak, saya turun dulu Kak. Terima kasih, extraordinary. Sirna, selamat malam. Malam, Pak Kabang, Ayu. Di mana? Saya di Jakarta. Piye, ada yang mau di-sharekan juga kayak Mas Extraordinary tadi? Ya, saya tertarik dengan tadi Mas siapa? Mas ya. Agama cinta ya. Saya tertarik ke agama cinta. Jadi agama cinta mungkin nggak berpihak ke agama manapun, nggak berpihak ke agama ini itu. Mungkin agama cinta itu hakikat dari semua agama sebenarnya ya. Iya, welas asih. Saya pas tadi dengarkan itu ya tertarik ya.
emang hakikat dari semua agama itu puncaknya cinta ya kan, kasih, kasih sayang, cinta. Kalau kita berketat di agama syariat gitu ya, ya emang itu hanya di logika dan secara lahiriah ya. Mm-mm. Iya, Kalau cinta itu kan, kasih itu kan lebih ke nurani ya kan, iya, lebih ke fitrah kita. Jadi dia nggak memandang itu jelek atau jahat. Cinta tidak terbatas, ada di depan kita. Kalau sudah seharusnya ya udah terjadi, itulah cinta. Tidak melihat saudara atau siapa dia, enggak tertarik saya. mm-mm. Iya betul. Ya, seperti yang barusan kan saya posting tentang divinity 1, 2, 3. Itu sebenarnya ilmu lama, divinity ketuhanan itu. Betul. Tapi nggak ada orang paham yang semuanya tidak paham cara ketemu Tuhan sendiri atau pengenalan terhadap energi Tuhan itu sendiri zong. Jadi ya kembali ke diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu ribet, terlalu terlalu panik dengan kena mental. Banyak dari kita yang kena mental, dihajar masalah, dihajar fitnah, diajar hutang, diajar banyak sekali. Terus jadi panik, terus kehilangan ketuhanannya. Bingung, cari cara terdekat yang malah membuat kita semakin terperosok. Karena ini putaran, Mas. Betul. Karena ini putaran siklus, makanya saya masuk. Kadang kan kita itu karena terbelenggunya pada indrawi itu, sama si ego, sama si nafsu, sama si fanatisme. Kalau kita masih terbelenggu sama hal-hal seperti itu, kita tidak akan pernah bebas sampai kapanpun. Kita hanya jadi budak mereka. Iya betul. Ya itu cara melepaskan dirinya ya, kalau ya itu menjadi manusia merdeka itu bagaimana ya, divinity itu dicari. Kadang kan ada kalimat seperti ini, Bun. Sungai manapun yang kau selami, intinya kamu bisa menyelam. Gimana, Bun? Iya. Sungai manapun yang kau selami, intinya kau bisa menyelam. Ya, Bun. Iya toh. Seperti iklan kecap Bango, rasa tidak pernah bohong. Iya betul. Namun di masa zaman sekarang ini memang malam damai. Pas gejolak-gejolaknya, Bun ya. Iya. Selamat malam. Malam. Sangat mengerikan sekali zaman-zaman saat ini, terutama kan di medsos ini kan terlalu brutal gitu. Terlalu brutal. Akhirnya yang tadinya orang adem-adem aja jadi ikut juga ke bawah. Ke bawah brutal jadi. Iya. Nggak ada filter kalau di TikTok. Di media sosial nggak ada filter. Iya. Iya. Saya pernah dulu ya sama Aji. Cuman Facebook saya kan hilang tuh, ketutup. Berkas cahaya kesadaran di FB. Itu lintas agama dan itu semua di filter ya, nggak semua bisa masuk. Karena kan kalau orang-orang yang karakternya berdebat ini itu kan percuma, buat apa? Berkas cahaya kesadaran dulu. Itu enak Selamat kita malam. membahas tentang diri. Gimana Mas Ya, Damai? malam. Bahas apa, Bun? Bahas apa ini, Bun? Bahas divinity. Bahas tentang sebenarnya konsep ketuhanan itu ke arah mana harus, tapi mohon maaf ya, kita harus juga harus
menghormati pendapat personal. Kadang-kadang kebanyakan mendefinisikan konsep ketuhanan tuh kemauan dia sendiri gitu loh. Kebanyakan begitu. Kalau kita mau di ruang diskusi, kita harus bisa menerima pendapat personal. Pendapatnya personal Pak Damai bagaimana? Kalau saya, menurut saya personal saya, konsep ketuhanan itu cuma memberi kehidupan bagi saya. Perkara saya mau jadi baik atau jadi buruk, itu keputusannya di saya. Tuhan tidak bisa mengintervensi saya mau jadi presiden, mau jadi buruh. Itu keputusan saya. Tuhan juga tidak bisa memberi saya uang kalau saya tidak nyari. Bener nggak? Sekarang logika kita kan, kita diciptakan Tuhan kan ada akal, ada budi pekerti, ada akal, ada pikiran, ada rohnya. Secara realita lah kita ngomong. Sekarang konsep ketuhanan kalau di agama memang berbeda. Karena apa? Itu cerita zaman dahulu. Apa bisa seiring berjalannya waktu kan terkikis. Kalau sekarang kita ndak cari uang, kita bisa makan ndak? Dikasih makan nggak? Kedebuk dari Tuhan dikasih uang segompol gitu? Enggak kan? Bener enggak sekarang saya tanya Bun? Kalau saya enggak. Saya kan menghormati, makanya saya diam. Kalau saya Ya. kan Enggak, sekarang saya di sini bukan dalam konteksnya mencari, ya saya menghormati Pak Damai ngomong apa, tapi kan kalau saya ini ya, kan guru kita ngajarin. diskusi. Itu menurut saya Kan konsep nanya, ketuhanannya. Pak Damai kan nanya, Ah, saya nggak kerja dapat duit nggak? Dapat. Saya sering, karena ini Bali ya, banyak bule. Saya sering jalan di mana, cuman jalan, kenal juga nggak. Tiba-tiba dia kasih duit saya $1.000, $100, nggak kerja. Magnet rezeki gitu loh. ibaratnya. ya rezeki itu. Tapi konsep di kebanyakan sekarang itu di Bali. Kalau di Nusa Tenggara Timur kita ndak kerja, siapa kasih kita makan? Ya. Secara Fakta loh, ini kita ngomong fakta. Gini. Kan Pak Damai mungkin baru sekali masuk sini kan, Mas Sirna juga mungkin baru sekali ketemu sama kan. No, oke. Ya betul. Tolong dilihat lagi, ini bengkel hati. Artinya kalau saya sudah berani buka bengkel, artinya saya sudah bisa servis. Iya, betul. Kalau Anda datang ke saya dalam kondisi rusak, bertanyalah. Kalau Anda minta dihormati, saya akan diam. Kalau Anda bertanya, saya akan jawab. Gitu. Karena saya bengkel. Di sini bunyinya bengkel hati Bali. Ya, saya tukang servis. Saya nah, itu kan pemahaman saya, Bun. Mohon maaf besar-besar ya. Jangan kita kan ruang diskusi. Level masing-masing. Itu pemahaman saya. Ada levelnya Pak Damai gitu tuh. Ada levelnya. Mohon maaf mohon maaf. Ada level yang harus kita, apapun agamanya. Saya kalau di sini, kalau di bengkel hati itu nggak ngajar agama Pak ya. Jadi ada level di mana nilai 1 kalau di saya itu kenal nggak diri sendiri. Maaf ini saya memotong. Itu yang Bunda tadi kisahkan kan tentang berjalan
di luar logika, di luar nalar. Ada orang Nah, yang sebenarnya pertanyaan itu saya dijawab dulu. Pertanyaan saya dijawab dulu. Ingat nggak wajah sendiri? Karma sering-seringnya datang dari diri sendiri karena kita nggak ingat muka kita sendiri. Ingat nggak muka sendiri? Pastilah ingat. Yakin? Pastilah ingat. Yakin? Mm-mm. Dia Yakin. lagi senyum apa sedih? Lagi sedih. Sedih. Coba Kalau- dilihat di dadanya dan di punggungnya. Ada luka atau ada pisau? Nggak ada. Lihat lagi. Kalau luka tidak ada. Hmm. Pengkhianatan ada. Hmm. Minta cahaya dari Tuhan. Saya nggak tahu agamamu apa dan saya nggak peduli. Minta dicahaya dari Tuhan yang Anda percayai. Tuhan, saya minta cahaya suci di tangan saya. Minta bayangkan, ini kita halusinasi. Inilah gamma. Gamanya titiknya di sini. Gamma itu sesuatu yang tidak terlihat tapi kita yakini, imani bahwa itu terjadi. Minta cahaya dari Tuhan, bayangkan, imani, cahaya itu ada di tanganmu, tempelkan di tempat luka itu, tiupin dengan doa sampai sembuh. betul. Buktikan itu kesadaran Tuhan ya Bun. Sebentar Gitu ya, Bun, Mas Irna, sebentar, saya ngurusin Pak Damai dulu. ya? Baik Bun. Tiupin doa sampai nutup. Kalau sudah dicek tangan kakinya terikat nggak? Bayangkan di tangannya Pak Damai ada gunting, lepasin. Kemudian peluk itu dirimu sendiri, sebut namamu, peluk dia. Saya nggak tahu kalau kamu punya luka. Saya nggak tahu kalau kamu terikat, saya minta maaf. Inilah yang namanya gamma. Bagaimana mungkin kita mau beruntung hidupnya kalau dimensi gaibnya diri sendiri ini terikat. Inilah yang tidak terlihat oleh manusia. Yang tidak bisa dilogika. Kenapa hidup kita sial terus? Inilah jawabannya Pak Damai. Paham tentang gamma toh sekarang? Peluk dia. Minta maaf. Sebut namamu. Maaf ya Damai. Saya nggak tahu kalau saya terluka. Pengkhianatan itu ternyata imbas. Ini imbas. Sehingga apa yang kau pegang sial terus. Kenapa? Ada luka dalam hati. Bagaimana orang belum sembuh mau pegang berkat? Luput terus, paham? Kemudian lakukan siapapun yang membuatmu terhianati, hancur, mentalnya jeblok, antara bapak dengan dia itu ada tali atau rantai. Coba dilihat, putuskan itu. Bawa dirimu ke Tuhan. Sekarang mulai belajar menyembuhkan diri sendiri. Ditiup sampai benar-benar lubangnya nutup, sampai si damai ini, engkau melindungi si damai ini. Tugas kita melindungi diri sendiri. Kalau kita tidak melindungi diri sendiri, bagaimana semesta mau bisa melindungimu? Karma dari kita sendiri.
Karena kita tidak pandai, kita tidak tahu caranya. Ini saya kasih tahu. Melindungi diri sendiri, sembuhkan diri sendiri. Gitu Pak Damai. Ada pengkhianatan. Itu kalau dicari ada pisau itu. Kalau kelihatan nanti diulangi ya Pak. Nanti Pak Damai coba lagi diam sendiri di hadapan Tuhan begitu. Coba dilihat lagi. Ada lagi nggak di dada, di punggung? Pisau atau luka lagi, sembuhkan, ditarik. Kalau misalnya ada pisau, dicabut pisaunya, buang ke tong sampah di laut. Sembuhkan dirimu. Maafkan orang-orang yang menyakitimu. Putuskan. Minta ampun sama Tuhan karena saya ternyata baru kenal diri saya sendiri. Kita nggak kenal diri sendiri sampai saya bilang, beginilah caranya kita mengenal diri sendiri. Bapak itu, manusia itu dimensi 3. Yang saya ajarkan ke Bapak itu adalah tentang pengenalan terhadap diri sendiri. Ini dimensi 4. Bawa naik ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan, itu dimensi 6. 5-nya ada karma leluhur. Ke Tuhan aja semua, nolkan ke Tuhan. Belajar kembali, percaya sama Tuhan. Ternyata saya belum mengenal diri saya sendiri. Tidak mungkin mengenal Tuhan kalau tidak mengenal diri sendiri. Nanti rezeki Bapak akan juga jadi kayak saya. Tiba-tiba ujuk-ujuk nggak usah di Bali banyak bule. Ujuk-ujuk ada orang kaya datengin Bapak, jreng 5 juta Pak. Jreng sepeda motor Pak. Jreng rumah nganggur Pak, tolong tempati. Saya mau ke luar negeri. Lama ini tolong tempati ini jadi punya kayak gitu. Itu rezeki-rezeki yang tak terduga karena kita ngerawat diri sendiri. Dan itu terjadi pada saya. Ini yang saya ajarkan. Kalau Mas Hirna apa masalahnya? Baik Bun, nggak, saya tertarik aja dengan Bunda nih, apalagi kisah-kisahnya tadi ya tentang kejadian-kejadian di luar logika. Itu kan sebuah keyakinan ya, bahwa kita yakin pada yang kuasa. Iya, konsepnya ketemu dulu dimensi 4-nya Pak. Nanti Bapak akan dapat pengalaman. Ini semua rata-rata di sini nih udah kena dimensi 4 semua. Anak saya banyak di TikTok. Anak online saya banyak. Ujuk-ujuk ketemu dimensi 4 tiba-tiba paham arti gamma, bahwa gamma dan agama itu erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Kalau memisahkan diri berarti nggak dapet esensinya di dalam agama. Kenapa ya? Karena Tuhan itu sendiri gamma, tapi kita imani kan sebagai sesuatu yang menuntun kita. Konsep iman inilah yang gamma, tapi membuat kita keluar dari semua masalah. Kenapa? Iman percaya kita kepada Tuhan kita masing-masing. Itu yang menuntun kita keluar. Iman kita yang lemah Bun ya, keyakinan kita ya. Ya, iman memang lemah, makanya kita harus sujud terus, minta ampun terus. Nah, sekarang coba Mas Hirna. Dirimu sendiri senyum apa sedih kalau membayangkan wajahmu? Senyumnya cuman sedikit Bun, mesem. Mesem. Di dadanya dia ada luka atau ada pisau? Di hati aja Bun. Ada apa? Di hati belum terbebas. Pertanyaan saya ada apa? Luka atau Masih ada pisau? belenggu-belenggu. Pertanyaan saya cuman itu. Hitam. Ada pisau atau luka? Kalau hitam berarti luka ya. Iya, warna Luka. hitam. Coba
lakukan tadi, minta cahaya dari Gusti Allah. Tuhan, saya minta cahayamu yang suci di tangan saya. Bayangkan kedua tanganmu bersinar. Inilah yang menjadi modalmu membantu orang lain untuk sembuh. Sehingga energi healer ini, karena engkau sudah bisa menyembuhkan diri sendiri, engkau tahu caranya menyembuhkan orang lain. Anak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita. Ayo disembuhkan itu Mas Sirna. Sama berarti kan sama Mas Damai? Baik. Terima kasih, Bu. Kan ada perasaan terbelenggu, coba dilihat kaki dan tangannya terikat atau kena rantai, coba itu diputus. Bayangkan tanganmu ada gunting, putusin semua. Tangan kakimu harus bebas, freedom, merdeka. Ketemu saya semua orang harus merdeka. Betul, Bu. Betul. Putusin, lepasin, sembuhkan luka hatimu. Ayo di sini semua yang dengerin saya, coba dilihat tangan dan kaki kalian semua, dilepas-lepasin itu. Dada, punggung kalian ada luka atau ada pisau, saya cabut semua, sembuhkan. Ayo, kita memasuki siklus baru. Jangan ngulang siklus, capek. Betul. Siklus itu capek. Kalau kita belum menuntaskan siklus pengkhianatan, nanti kita dihadirkan lagi, kena hajar mental lagi dengan energi yang lebih besar daripada pengkhianatan sebelumnya. Itu kan ngeri, capek. Ayo disembuhkan itu. Ayo semua yang kelihatan ada luka, ada ini, semua disembuhkan, semua harus sembuh malam ini semua. Ayo, Mak Era tahu live pada kena tusuk semua, ayo. Membiarkan orang lain membulimu, terus kemudian kalian pura-pura baik-baik saja, tidak menyembuhkan. Itu namanya palsu. Sakit ya sakit. Caranya gimana, Bun? Coba bayangkan melihat wajah kalian sendiri. Mas Dedi ngelihat wajahmu sendiri, senyum apa sedih? Terus kemudian dilihat dada punggungnya ada luka atau ada pisau. Sembuhkan. Enak kan Pak Damai? Rasanya piye? Damai, lebih damai lagi kan hatinya? Lebih tenang? Agak menurun, agak lebih. Tapi itu belum bersih. Mas Damai terlalu banyak menerima pukulan mental yang Mas merasa apa ya, kayak ya wes lah gitu loh, jadi nggak bisa balas. Nah itu hati memar, ada luka, nah itu disembuhkan lagi. Nanti malam meditasi sendiri, diam, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, disembuhkan lagi. Kaki tangan dilihat di rantai apa enggak gitu. Pokoknya dengan kawan-kawan, dengan orang tua, ada tali apa rantai, putusin. Lepasin. Lebih fokusnya sambil meditasi kali, Bun, ya. Kalau saya meditasi ya cuma seperti kayak diem aja berdoa gini. Kalau saya mah bengong begini, saya nggak pernah meditasi. Kalau khusus meditasi ya dalam mata terbuka gini, saya membayangkan udah masuk dalam. Ya kan, enak, harus bahagia. Ayo semua. Nerimo tapi remuk. Jangan mau remuk. Kalau remuk dipeluk dirinya sendiri. Nggak boleh. Ikhlas. Ya remuk, tapi memang itu perjalanan perubahan ego kan. Jadi ego kita kan harus kita injak, memang itu syaratnya. Iya, betul. Aku lihat aku senyum ya. Peluk, jangan lupa dipeluk semuanya, dipeluk dirinya sendiri. Dipeluk, jangan lupa meluk. Kayak kita kalau dipeluk sama seseorang kan nyaman. Sama gaibnya kalian ya, ibarat kata gamanya kalian, ini juga senang dipeluk. Dipeluk, sering-sering peluk diri sendiri. Sering-sering disapa. Nama saya Dini nih, gitu loh.
sehat nih, oh I love you gitu. Sehat nih, gitu. Pelukan kasih. Iya, jadi kayak kita kayak di puk-puk sama bapak kita, pak ibu kita kan rasanya adem hati. Nah sama diri sendiri tuh juga minta digituin. Believe it or not itu nanti akan menjadi energi yang kuat, yang bisa, yang kalau kita dipukul tidak akan jatuh tergeletak, malah akan memutar karmanya orang itu. Gitu. Bun setiap sebelum tidur sering meluk diri kecil dan diri gedeku selalu bahagia. Iya, dipeluk. Lihat nggak lihat tiap hari bangun tidur aku sapa. Iya, nggak usah bayangin aja kita peluk diri kita sendiri kan rasanya kayak bapak kita peluk kita waktu kecil, enak rasanya. Ada yang jagain gitu loh. Rasanya kan gitu jadinya. Betul, betul. Baik Bun, saya Ya. mohon diri. Ya, Terima Mas kasih Irna, nanti pencerahannya. dimeditasikan lagi, dibebaskan Lain ya. bisa naik. Ya, Baik Bun. Nanti sehat saya ikut selalu. lagi. Hmm. Malam Bunda. Malam Blok Cepu, dari mana? Dari Cepu. Kayaknya sudah kenal ya. Cuman aku kemarin di Bumi Ayu Brebes, Bunda Mani. Sekarang Oh, aku lagi Mas kerja di Cepu. Mas Muhammad. Iya betul sekali. Oh, jenengnya Blok Cepu, cuman aku ora lali mukamu. Oh iya. Kok lemu neng gini? Bahagia. Bahagia alhamdulillah. Aku kerja di Cepu udah 3 bulan di Oh, pengikolan minyak. terus rumah sakit siapa yang ngurusin? Rumah sakit yang ngurusin ya dokter-dokter lah, karyawan. Oh, tinggal terima hasil. Cering-cering. Ya, terima hasil sering-sering alhamdulillah. Auranya berbeda sekarang ya. Iya, lebih seger. Lebih Terima kasih. Bu. lebih lemu. Enak. Kapan-kapan aku ke Bali nih kayaknya. Monggo, Ada. monggo. Heeh. Mbok Tun piye? Kayaknya Sehat. Malam Bunda. Malam Bunda. Malam kepencet apa naik sendiri? Naik memang naik Bunda. Oh, memang naik. Piye? Kemarin kan kepalaku gatel. Terus sudah sembuh. Kok ini turun ke tangan Bunda, dua-duanya Bunda. Tanganku gatel Bunda. Merah sekali. Udah tiap malam udah tak minta ke ini, udah pasrahin lah. Gatel sekali Bunda. Iya, coba dicek kutu ya. Ini sekarang lagi musimnya kutuan. Lagi musimnya banyak orang kena kutu. Oh, ini ke tangan ini Bunda. Apa di tangan juga kena kutu? Gak tahu. Coba dicek kepalanya kena kutu nggak? Enggak. Udah, kemarin udah. Saya di Gianyar, di Ida Bagus Mantra. Itu Bunda. Kepala, iya, kayak kok, kayak jamur. Iya, benar. Benar kayak jamur ini. Kayak jamur putih-putih gitu Bunda. Gede-gede. Tuh ditanyai Mas Samara, ada kucing nggak? Tuh dari situ. Kutu kecil-kecil jamur. Aku nggak punya kucing. Kutu kucing. Kutu rambut. Nah, aku ngeliatnya kutu jamur kecil-kecil. Kasih obat kurap. Oh, tak kasih GPU Bunda waktu panas kemarin. Ah, lah kok GPU? Gatel Bunda. Lah kan nggak menuntaskan masalahnya. Akarnya kan dari kutu itu, jamur itu. Aduh. Kasih minyak rambut, minyak itu peditok itu loh, peditok. Bukan di rambut sekarang Bunda, di tangan dua-duanya. Ya. Lah iya mbok tuh nojo ngeyel ta nek dikandani itu jamurnya itu akarnya itu dari rambut. Sumbernya ini loh dipateni sik.
Iya Bunda ya. Sumbernya dibersihkan dulu. Kan jamur, ya jamur kepalanya ini loh yang merantak lah ibarat kata gitu. Oh gitu ya, aduh ya Terus Allah. kalau yang badan mungkin pakai sabun sulfur. Nah, Sudah. no tuh Sulfur tuh hijau. katanya Okada Deta, salep mikonazol tuh dicatat tuh, Mbok Tun. Iya. Salep mikonazole. Sudah Bunda. Mm-mm. Kalau di rambut pakai shampoo Selsun Blue. Tuh. Jamur kalau aku ngeliat jamur tapi bentuknya kayak ya kecil-kecil gitu, hewan kecil-kecil. Iya Bunda. Hmm. Ya Mikonozola. Binar sengaja naik apa kepencet? Sengaja naik Bunda. Sengaja naik. Ya, Iya. swastiastu Bunda. Tias tuh. Bunda gini mau nanya Bunda. Ini udah, saya kan punya ruko ya Bunda ya. Ini udah 1 tahun, tapi kok gimana ya belum laku-laku. Ini apa ditutup sama orang apa gimana? Itu apa leluhur belum memberikan gitu Bunda? Pakai dukun berapa ini? Pakai dukun berapa? Pakai dukun berapa itu? Satu belum berhasil, nggak sabar panggil yang lain. Satu belum berhasil, panggil yang lain. Berapa orang ini Iya tuh benturan ini kelihatan tuh energinya? dukunnya tuh. Ada Oh, tuh kan? kayaknya tuh. Lah iya. Ayo, ketahuan kan? Benturan sendiri energinya. Gitu nyalain leluhur, kata leluhur. Kesian deh gue. Enggak, Bunda, dari Mbak Tinor sendiri nih. Bunda aku turun dulu ya Bunda, aku tak beli salep. Oh iya, iya. Heeh. Aku lanjut lagi. Ya, Iya, iya. malam Oke. semuanya. Iya, Terima Mbak kasih Tun. banyak. Sehat. Ya Allah. Ya. Ayo. Ya sekarang saya sudah pasrah ini Bunda. Saya udah nggak gitu-gituan lagi. Ya nggak bisa gitu-gituan lagi, harus dibersihkan. Kalau nggak rukomu ya nggak laku-laku. Terus solusinya gimana Bunda? Dibersihkan, minta ampun sama Tuhan. Satu dukun bawa berapa perewangan? Ini ada berapa dukun? Kalikan coba, berantem itu di ruko. Iya tuh kelihatan banyak sekali Iya tuh. kan? Oh gitu. Dukun Bali kan sakti-sakti. Jago-jago. Ini Mbak Binar di Bali kan? Iya. Oh gitu. Dibersihkan, didamaikan, dipulangkan. Oh dengan doa gitu. Iya, minta maaf dulu sama Tuhan. Kenal nggak Tuhannya? Kembali lagi nanti pelajaran divinity-nya. Kenal nggak Tuhannya? Kenal nggak diri sendiri? Pelajaran saya kan tentang itu. Kenal nggak Tuhannya? Kenal nggak diri sendiri? Di sini murid saya jago-jago ini. Hasil dari membersihkan hati. Hasil masuk bengkel. Hasil masuk bengkel. Iya kan Narmada tuh perewangannya pada tawuran. Nah itu tuh banyak orang bantu jawab tuh. Gelut. Ilmu dukunnya bentrok tuh. Orang mati tak wahar takdir dan gentayangan. Gitu. Bun, Ya, Bun, kalau saya mampir Gianyar boleh? boleh. Terkapan ya kalau saya Emang ke, Pak Damai di mana? Di NTT? ya, Hmm. ntar Anak-anak kalau NTT saya ada, Anak-anak NTT kayaknya yang grup Bali udah banyak yang kenal saya deh. Coba tanyain mereka. Ada nggak yang tahu saya? Rumah saya di Ketewel. ketepel. Ida Bagus Mantra.
Boleh mantap ya kan, Bun. Boleh. Kalau Bunda lihat saya bagaimana? Sedih. Ada anu enggak? Kalau ini barusan tadi awalnya penuh dengan apa? Penuh dengan apa ya? Penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kekecewaan. Izin turun Bun, mau pacaran dulu. Salam buat Nyonya. Tapi sekarang sudah mulai tenang, sudah mulai paham. Nah, sebenarnya ilmu saya nggak perlu ketemu. Kalau ketemu saya mah saya ini galak. Orang-orang, anak-anak saya aja pada takut saya sama saya. Pada nggak mau naik, bisanya ngomong doang di komen. Suruh naik pada nggak mau, dorong-dorongan. Kenapa? Karena saya galak. Iya kan nak? suruh naik dorong-dorongan. Kamu aja. Tapi emaknya nggak live dicariin. Tapi bisa diperbaiki enggak saya? Semua bisa, semua, tidak ada yang hati sekacau atau apapun dengan ilmu yang tadi itu, penyatuan dirimu dengan Tuhan itu semuanya akan berubah. Ada enggak saya mau dibuat celaka sama orang itu? Yang ada Bapak energinya low. Bapak tidak dikasih celaka saja, banyak energi rendah nempel kalau energinya low, rendah. Sudah tahu. Jawab. Iya kan, pada ketawa semua. Disuruh naik, ayo cerita. Tapi kalau nggak ada emaknya pada bingung semua. Mak nggak live, mak Mani nggak live. Bun mau Ini ya. nanya. Oke. Makasih Bun. Ya, Untuk semua Mas ya. tenangkan diri, nanti kalau saya live lagi, naik lagi nggak apa-apa. Untuk ngecek lagi energi. Oke. Tapi hatinya didamai, sedamai-damainya dulu. Pokoknya ketemu saya harus sembuh. Harus ada energi keberuntungan terbuka. Itu pasti itu. Gitu. Nggak mungkin nggak ada solusi. Setiap masalah itu ada solusinya. Ya, Pak Damai. Oke. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Semangat, Semua, nggih. Pak. Pak Bok. Wali, nggih. Bunda mau nanya lagi. Ya. Kalau ada saya sama suami gimana nih kok Bu? Kenapa suami? Auranya gimana? Saya nggak nerawang. Ada masalah apa dengan suami? Saya nggak mau nerawang. Oh, itu dah suami yang ngefan itu suami saya Bunda. Noven? Ngefan sama Bunda terus ngikutin live-nya Bunda. Tapi dia nggak berani. Piye? Ada masalah nggak sama suami? Itu dah dia pusing gitunya rukunya. Pembersihan. Gini ya, saya tidak menuding tangan. Tapi kalau di Bali itu harus kenceng ke Sang Hyang Widiwasanya. Gitu. Karena kalau ada energi, kalau ketarik dengan energi saya berarti ada urusan dengan leluhur. Nah, itu nggak bisa pakai deka-deka, nggak bisa. Harus 100% diri sendiri dengan Tuhan. Sang Yang Widiwasanya dicari lagi, diminta maafkan lagi, dibersihkan pakai air, garam dan doa dengan cahaya Tuhan. Itu ilmunya kan ada, pakai cahaya Tuhan. Kalau suami pernah ngikutin saya berarti kan beliau paham. Ilmunya ngapain aja, disuruh ngapain aja. Soalnya segala kayaknya rezekinya itu ditutup semua gitu. Ya karena kalau leluhur belum dilepas biasanya ketabok masalah keuangan. Finansial itu pasti akan mati tak mau, hidup pun tak mampu gitu. Harus bersih, harus dibersihin dulu itu rukonya. Rukonya harus dibersihin, baru bisa dijual lagi. Diterangin dulu, jangan pakai apa-apa, diri sendiri aja cukup. Yang sama dukun-dukunnya itu juga didamaikan, ya banyakan main perewangan dianggap leluhur. Iya. Halo Mbak Nani.
gitu, dibersihin bisa kok. Kan kalau suami nggak ada masalah, ya suami stresnya karena itu harus pembersihan. Leluhur mau bersih, ibarat kata gitu. Orang mati tak wajar, apa takdir terus gentayangan. Iya, dahsyat. Ini kan sandal jepit toh ini. Masih muter-muter aja dengan arwah bundirnya. Oh, Mas Yono pindah ke Tulungagung. Ada kerjaan. Iya, sandal jepit kan itu tadi. Ya toh. Bunda, semua Bunda. Ya, Mbak Binar. Ya. Terima kasih. Eh, Bun, gimana nih kelanjutan agenda besar vaksinnya bisa digagalkan kan Bun? Masih jawabannya masih 15 hari lagi. Sampai tanggal 15. Sampai tanggal 15. Ini lagi kenceng-kencengnya mereka. Malam Mas Nisar. Ayo saling menyapa dulu. Saling menyapa dulu nih di antar teman-teman kalian. Mak mau udut. Mak mau udut. Malam Yukara. Ayo saling ngecas ini. Biar enak energinya, biar barengan. Malam kasih Sarah. Sugeng Dalu, Siro to Hero. Dari tahun lalu elit global udah mau bikin pandemi treaty. Moga-moga. Iya, sudah kita batalkan sih, cuman hasilnya belum bisa dilihat. Tuh Mbak Smile bilang bisa gagal tuh. Puji Tuhan. Kalau kita bersatu kekuatan gini, sing ada lawan. Sing ada lawan, nggak ada yang lawan. Kenapa? Karena kekuatannya kayak kita itu satu sapu lidi gampang patahnya. Tapi kalau kita satukan satu genggam sapu lidi, nah kan nggak patah, susah matainnya. Tapi kelihatan mereka bingung kok Bun. Iyalah. Bingung ya? Karena kalau kita nyasarnya Bill Gates salah ternyata. Di baliknya Bill Gates ada lagi. Kalau Bill Gates kan cuma masalah pendanaan saja. Tapi di belakangnya Bill Gates ini orang Indianya ini yang menakutkan. Iya, banyak dari kalian kan lulus siklusnya. Kalian itu enggak paham energi kita itu ya mungkin ya cuman 50, cuman 10 ya. Tapi 10 dari kalian, satu orang dari kalian ada istri, ada orang tua, ada anak, ada tetangga, ada mantan pacar. Berapa orang yang kalian loloskan? Itu satu kalian itu ada segitu. Sehingga kekuatannya jadi jutaan. Kenapa ya? Karena banyak orang jutaan. Saya baru Bunda. Oh iya. Selamat masuk di grup Halu. Ini grup Halu. Selamat join di grup Halu. Iya. Seperti kita bungkus dengan cahaya sebagai perisai. Oh, halo Mas Odi. Siapa Mbak Odi apa Mas Odi? Iya, Bill Gates itu cuman corong.
Tapi kan banyak dari kita juga yang karena kurang iman terjerumus. Jadi mereka bingung, muter-muter aja cari celah masuk. Alhamdulillah, astungkare. BG di WHO itu cuma formalitas, dia frontman-nya elit global. Iya, ruang halu tapi bermutu. Iya toh. Kita gitulah. Anak-anaknya emak nih, sayang sama emaknya, tapi kalau disuruh naik nak, pada dorong-dorongan. Enggak, emak galak. Emak galak. Aku sering lihat angel number, ada artinya kan di Google. Aku lupa, nggak hafal artinya. Kalau emak biasanya kasih uang jajan. Ruang halu cuman yang puyeng yang mau masuk sini. Nggak puyeng nggak bakal masuk sini ya. Yang penting kan kalian sudah bulan Juni ini saya mau dengar banyak orang peningkatan status, peningkatan keuangan, peningkatan energi, harus peningkatan. Berarti yang sering join ke sini kita ada hubungan. Iya, biasanya begitu Mbak Nani. Aku sering pakai tapi tidak sadar 222. 2 itu penyesuaian. 2 itu penyesuaian. 2 pemikiran, 2 tindakan, terblokir, harus disesuaikan, penyesuaian. Pembersihan kunci segalanya. Iya betul. Betul. 2025 sudah mulai cerah. Iya, kita percepat kok memang. Kita percepat. Jadi jangan percaya itu ceritanya para avatar Wisnu yang ini sebentar lagi sayalah avatar, tidak ada yang bisa melalui aku. Nggak ada. Kita itu masing-masing jalannya. Nggak melalui satu pintu lagi. Ini sudah banyak pintu dengan energi ketuhanan yang terbuka semua. Mau Islam terbuka, mau Hindu terbuka, mau Buddha terbuka, mau Kristen Katolik terbuka. Gitu. Kalau 11 nggak tahu Mbak Oktivianita, aku nggak hafal. Brawijaya Mbak Nani, aku ada videonya. Kalau di Candi Ceto itu saya pernah ada videonya orang kesurupan yang bilang saya gini gitu. Itu ada di Candi Ceto. Saya lagi di Candi Ceto. Terus ada orang kesurupan Brawijaya, terus dia nunjukin tolong di sana, kayak gitu. Iya. Mabok status The Chosen One. Padahal kalian tahu energi The Chosen One itu apa? Energi starseed putih. Starseed putih kuwi sopo? Starseed putih itu adalah fallen angel yang abstain, yang tidak melakukan kesalahan tapi tetap dikeluarkan. Itulah 144. Itulah yang nitis ke kita. Jadi kita nggak boleh labil. Kenapa? Kalau kita labil, kita ngulangi kesalahan leluhur kita. Gitu maksudnya. Paham ya? Harus tegas. Harus tegas melindungi energi keilahianmu. Sebelum ilahi terbentuk, ya paham diri sendiri dulu dong. Bagaimana dengan teknologi AI sepertinya arah mengancam hidup manusia? Ayo kita cari solusi untuk meng-off-kan energi AI, karena AI ini seperti halusinasi yang disahkan. Ini nanti kalian akan kehilangan banyak pekerjaan digantikan oleh mesin-mesin. Ini semua berawal dari AI, Artificial Intelligence. Nanti tiba-tiba kalian nangis-nangis, nggak bisa makan, nggak ada pekerjaan. Kenapa? Semuanya di handle sama AI. Dan pada saat ini sudah lebih dari 50%. Kalau kita nggak stop sekarang, beberapa tahun lagi kiamat.
Iya, kiamatnya adalah ketika AI bisa punya kesadaran. Kiamat kita. Naikkan skill yang tidak bisa ditiru AI. Ketuhanan, keilahian. Pintu surga hanya terbuka bagi manusia, bagi energi-energi kayak kita yang hidup, bukan energi tiruan. Mungkin itu ya, saya satu hari ini sibuk ngedrop energi divinity. Mungkin itu ya kuncinya ya Mbak Nani ya. Ya Mas Nisar ya. Iya kan? Mungkin itu ya, divinity itu yang harus diperkuat. Karena itu adalah kunci pemusnah AI. Bayangkan kalau robot sampai punya feeling, sampai bisa bertobat. Hah? Nggak ambleng dunyamu? kita masih jadi manusia yang suka protes aja sama Tuhan. Sedangkan AI sudah pintar dia bertobat. Mampus kita. God spot kita berusaha ditutup dari Tuhan. Iya. Ya itu coba sekarang ditanya kembar jiwa kalian itu, ayo semua yang sudah ketemu dengan kembar jiwanya ditanya. Kembar jiwanya ditanya. Bener nggak topik kita hari ini divinity itu untuk menuntaskan permasalahan AI, untuk dienolkan. AI ini harus dienolkan. Karena dia akan menggantikan manusia. Absolut, kebenaran murni. Ada virus yang bikin hancur AI. Virusnya apa? Jalur AI adalah cyber. Kita kasih kutu gitu ya. Kutunya Mbok Tun tadi kita ambil jamurnya ya. Jamurnya Mbok Tun kita suruh merambat di jalurnya AI. Iya, ayo coba itu Mbok Tun jamurnya yang namanya Mbok Tun ini coba dilihat itu. Di terawang pakai hatimu, coba diambil jamurnya. Ini tidak akan kena manusia, ini akan menyerang kembali ke AI, artificial intelligence yang dunia cyber yang akan mengambil alih dunia manusia. Coba dikembalikan begitu. Bukan Mbak Nani, bukan kutu rambut. Kalau yang di kepalanya Mbok Ton ini bukan kutu rambut, semacam jamur, tapi kutu. Jamur ringworm. Kutunya Mbok Tun itu dari udara. Kurap. Bukan kurap, Mang Win. Nggak ada toh kesukaan AI. AI kan cuman saat ini AI belum punya kesadaran. Kalau dia sudah punya kesadaran, baru kita tahu kesukaan AI apa. Saat ini dia belum punya kesadaran untuk atau ingin merasakan apa yang dia sukai. Dia tergantung perintah saat ini. Iya kan?
Digitalisasi kalah sama cahaya murni, cahaya sang hidup. Nah masalahnya cahayanya kita murni nggak? Karena kita kan masih kadang-kadang modus. Kita sendiri kadang-kadang kalau sudah ke Uber bayar tagihan langsung oleng kapalnya. Di Uber tagihan, AI dimasukkan semua info kita minta disediakan semua, kita pilih yang mau yang virus Trojan. Nah ini aku kurang begitu paham soal komputer. Aku kurang paham caranya komputer. Aku cuman bisa komputer ini ya WSXL gitu. Matikan powernya. Pakai kesadaran bun. Lah kita kan lagi sadar. Emang kesurupan. Bagaimana caranya Mbak Okti? Pakai kesadaran. Piye caranya? Kita kan nggak lagi kesurupan toh? Sadar kan kita? Ya makanya tanya. Dengan kesadaran kita bersama-sama cari cara ini gimana? Dimatikan powernya ya. Matikan powernya kali ya. Matikan powernya AI. Tuhan, saya berdoa memohon supaya bisa mendapatkan pengawalan untuk mematikan powernya AI yang akan menggantikan kami manusia. Dia mulai tahu enggak mau di-off-kan. Komputer itu kan pakai internet, gelombang vibrasi dan frekuensi energi kita juga gelombang, Bun. Di-off kan nggak mau ya Mas Yono ya. Jadi gimana? Ayo yang ahli komputer bicara di sini. Yang ahli komputer, kucing polkadot udah sadar berarti. Diblok energi frekuensinya dengan frekuensi cinta Tuhan. Kita perang melalui energi, vibrasi, dan energi. Kalau kepepet radarku tetap jalan, pasti ditolak KJ kalau. Ayo, kita apain ini? Nyerangnya di shutdown saja sumber energinya di satelit. Lah itu Indigos. Tadi si Mas Yono bilang nggak bisa di-off-kan. Kalau diserang virus tagihan kita maksudnya. Kita kena tagihan langsung oleng energi kita kan. Aduh, aku mau nangis. Aku rak mudeng. Aku rak mudeng ceritane omongane Mas Yono. Iya Bunda, kalau analisa gelombang partikel mereka mayoritas di beta, mulai ke alfa kita kalau mau garap. Piye carane? Aku rak mudeng. Ayo kita, aku gini aja deh, kalian kan banyak
dari kalian sudah ada pendampingnya yang memberikan informasi, yang berusaha men-shutdown, tolong di-shutdown kayak Indigo, siapa itu yang akan meng-off-kan, silahkan di-off-kan. Yang akan menghancurkan dengan apa namanya gelombang theta, gelombang apa itu tadi, itu silahkan masing-masing kita bersama-sama, gerakan ini bersama-sama. Jadi kita serang, satu mungkin dengan energi cinta kasih, yang satu dengan energi theta, yang satu dengan energi kutu, yang satu di shock off kan, monggo, ayo kita barengan sama-sama ke inti bumi, kita sama-sama yuk. Intinya serang energinya dulu, ya, berdoa dulu, ayo semua berdoa sama Tuhan, minta izin Tuhan dulu untuk kami tidak mau, kita menolak digantikan oleh AI, karena habis kita ini nanti kita punya suami sekarang lihat aja, sudah banyak orang nikah batin kan, nah itu dia, nanti anaknya jadinya apa, fotokopian, ya, bilang kami tidak mau digantikan oleh AI, kami ingin tetap menjadi manusia biasa, kembali ke Tuhan, biar nanti Tuhan yang bantu dengan kekuatan beliau. Ya, yang penting kita serahkan ke Tuhan dengan usaha kita dulu, ya. Kita pie Mbak Nani, kita pahami dulu apa energi theta dulu, bagaimana dan kapan gelombang theta bisa diaktifkan. Lah pie, Mas Yono gimana ini Mbak Nani? Kita pahami dulu. Nikah batin jobku. Piye Mas Yono itu omongannya Mbak Nani, aku rak mudeng teta-tetaan gini, betadin taunya aku. Berkesaran di altar ilahian Bune. Ayo bergeraklah, sudah yuk. Bergerak kita, apapun yang kita pikirkan bisa untuk paling tidak kita ngebom dengan banyak cara, gitu kan? Ya kan? Kita ngebom dengan banyak cara. Nih. Aktifin 5 menit sebelum tidur dan 5 menit pas bangun tidur, itu gelombang theta lagi tinggi. Serang satelit di atas. Ya, satelit di atas di mana? Sebentar. Pakai drone, monggo Mas Kara. Kelihatan nggak satelitnya Mbak Nani? Siapa? Tadi yang ngomong soal satelit tadi, Mbak Smile sama Mbak siapa tadi yang ngomong soal satelit? Monggo yang ke satelit, yang mau di off kan dari inti bumi, yang mau dikasih jamur, monggo, yang mau dikasih theta, monggo. Yuk, bernafas, tahan, hembuskan. Yuk, kita doa dulu. Mereka nggak pakai satelit, tapi kebanyakan kabel bawah laut. Mungkin Mang Narmada merusak kabel bawah lautnya. Tuh pasukannya di pasukan bermohon juga untuk supaya leluhur membantu. Yuk. Semua bergerak menurut feelingnya masing-masing. Bernafas, tahan, hembuskan.
Ngantuk berat. Ya itu. Biasanya kalau ngantuk kita suruh tidur secara gaib dengan leluhur bekerja, biasanya gitu. Josh. Kepala kening kayak mancar cahaya naik bun, kan? Nah, berhasil itu. Tetanya gelombangnya tuh. Tulang belikatku sakit. Bukan dari sini Mama Liva. Mama Liva masih pakai energi-energi yang negatif, masih keserimpet dengan energi-energi negatif. Aku nggak tahu dari mana. Ya kan, Kutut Manggung. Saya malah ketiduran sebentar. Kepalanya merinding ya Mbak Nani. Aku angkat tangan kanan, telapaknya langsung gatal. Mau dapat duit? Mau dapat duit, smile. Terima kasih Mas Yono. Ya udah, saya pamit juga. Kita lihat beberapa hari ke depan, semoga kita bisa mengalahkan energi-energi yang negatif kayak gini. Kita bersama-sama ya, nggak mungkin kita sendiri-sendiri. Kita harus bersatu. Lucy the Cat ya, kok pamit bun? Disuruh turun, kan sudah giliran pasukan Tuhan yang nanti live-nya nggak pernah masuk. Buka katanya live gak lama tapi sudah 2 jam. Iya kan udah 2 jam. Lah Mas Tian, lah aku baru masuk. Nanti saya posting ini di YouTube ya. Saya posting. Bunyi jangkrik, bunyi di kabel bawah laut warna hitam sudah dikapak sampai mau putus. Yes. Banyak kutu yang nyerobotin kabel. Oh, jadi kita serang dengan macam-macam. Jadi mereka nggak sempat sadar, mereka bingung. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan berhasil. Mudah-mudahan, mudah-mudahan TikTok saya nggak di ban sampai elit global. Portalnya ada yang menjagain ya, ada leluhur udah kalian ikut itu. Karena kalian tadi berdoa dulu kan, nah pasukan Tuhan turun. Bunda rasanya mau melayang kutuku, udah tak sabar ke planet sama kabel-kabel. Tueka, Rahayu, Astungkara. Ya, saya pamit mundur dulu, mau makan. Kalian juga makan, istirahat. Mudah-mudahan kita apa yang kita lakukan hari ini menampakkan hasil. Kalau kabel bawah laut putus nanti Bunda nggak bisa live. Nggak apa-apa, bisa. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, jangan lupa pembersihan lagi, jangan lupa diri sendiri harus bersih dari luka dan pisau ya. Sampai jumpa semua. Rahayu.